Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Marifah, NIM 19212138 dari kelas HKI 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat serta bentuk implementasi hukum terhadap kasus perkawinan. Mengapa hukum dan masyarakat saling berkaitan? Alasannya karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Lantas, seperti apa implementasi hukum terhadap perkawinan? Di sini saya mengambil contoh mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan itu sendiri adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan atau PPN dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini, maka menimbulkan suatu manfaat serta akibat hukum. Saya akan menjelaskan satu demi satu. Mengenai manfaat pencatatan ini yaitu yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Yang ketiga, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Yang keempat, terjaminnya keamanan. Selanjutnya, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan. Yang pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Yang kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Ini menurut pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Yang ketiga, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya. Selanjutnya, mengenai dasar hukum pencatatan perkawinan. Beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan atau pernikahan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 2, yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, Pasal 1 Ayat 1. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku masyarakat. Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat atau negara, maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Misalnya, jika kita melakukan pencatatan perkawinan, maka kita harus patuh terhadap aturan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir di dalam acara akad nikah tersebut. Sedangkan bagi mereka yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, pencatatan nikah tersebut dilakukan di kantor catatan sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.